Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ertin Sartika Matkusa, NIM A1A220017. Saya mahasiswa tingkat 1 kelas A, Prodi S1 Kebidanan, Universitas Megareski Makassar. Di sini saya akan membahas tentang konsep genetik dasar. A. Genetika. Genetik adalah cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat gen pada organisme maupun suborganisme. Gen adalah materi genetik yang tersusun atas DNA yang berada pada kromosom. Kromosom adalah sebuah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme. Genetika menurut para ahli antara lain: yang pertama, James Watson 1928 dan kimiawan Inggris Francis Crick 1916. Genetika adalah bagian dari molekul yang sangat besar dan kompleks ditemukan dalam inti semua sel. Asam deoksiribonukleat DNA atau molekul. B. Hukum Mendel 1 dan Mendel 2. Hukum Mendel 1 atau hukum segregasi atau pemisahan adalah pemisahan pasangan alel secara bebas pada saat pembelahan meiosis. Dalam pembentukan gamet, dalam hukum ini jumlah kromosom diploid akan diturunkan menjadi haploid. Hukum Mendel 1 berlaku pada persilangan dengan satu sifat beda atau monohibrid. Hukum Mendel 2. Perbedaan hukum Mendel 1 dan 2 adalah sifat yang disilangkan pada hukum Mendel 2 bersumber dari kenakademik terjadi persilangan antara dua individu yang berbeda dengan dua sifat beda atau dihibrid. Jawab persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid atau monohibridisasi ialah suatu persilangan dengan satu sifat beda. Untuk mengetahui bahwa suatu gen bersifat dominan, maka harus dilakukan monohibridisasi antara dua individu bergalur murni yang memiliki sifat kontras atau alelnya. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan gambar persilangan monohibrid di bawah ini. Ini adalah gambar persilangan monohibrid. Dan yang berikut ini adalah persilangan gambar dihibrid. Persilangan dihibrid berbeda dengan persilangan monohibrid yang hanya memperhatikan satu sifat beda. Maka persilangan dihibrid adalah persilangan antara dua individu sejenis dengan dua sifat beda. Pada persilangan ini dinyatakan oleh Mendel bahwa gen-gen dari kedua induk akan mengelompok. D. Pengertian dan struktur DNA, fungsi DNA, sifat DNA, dan replikasi DNA. A. Pengertian DNA. DNA ialah suatu asam nukleat yang menyimpan semua informasi biologis yang unik dari setiap makhluk hidup, dan beberapa virus DNA merupakan singkatan dari deoksiribonukleat asid atau dalam bahasa Indonesia disebut juga asam deoksiribonukleat. Struktur kimianya berupa makromolekul kompleks yang terdiri dari 3 macam molekul, yaitu
Yang pertama, gula pentosa, 2 asam fosfat, 3 basa nitrogen. B. Sifat-sifat DNA. DNA merupakan sebuah polimer yang terdiri atas satuan-satuan berulang yang disebut juga nukleotida. Tiap-tiap nukleotida terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama gugus fosfat, yang kedua gula deoksiribosa, 3 basa nitrogen. Pada DNA nukleobosa yang ditemukan adalah yang pertama adenin, kedua guanin, 3 sitosin, 4 timin. C. Fungsi DNA secara umum yaitu untuk menyimpan dan menentukan karakteristik biologis pada molekul hidup yang sesuai dengan pengaturan koneksi pada molekul yang sangat spesifik. DNA juga berfungsi untuk keperluan sintesis biologis guna menciptakan protein seluruh dan pembentukan molekul RNA. D. Struktur DNA adalah heliks ganda yang tersusun dari 2 utas polinukleotida yang paling terhubung oleh ikatan hidrogen yang lemah. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk antara 2 basa nitrogen, purin dan pirimidin yang sangat berpasangan. E. Kode genetik dan sintesis dan protein. Kode genetika adalah cara pengkodean urutan nukleotida pada DNA atau RNA untuk menentukan asam amino pada sintesis protein. Kode genetik merupakan suatu informasi dengan menggunakan huruf sebagai lambang dari basa nitrogen. A, T, C, dan G. F. Penentuan jenis kelamin. Penentuan jenis kelamin pada manusia ditentukan oleh pasangan kromosom yang berjumlah 46 buah atau 23 pasangan kromosom. Antara kromosom pria dan wanita berbeda satu sama lain. Dari ke-23 pasangan kromosom tersebut, hanya pasangan kromosom ke-23 yang dapat menentukan jenis kelamin pada manusia. Setiap organisme yang melakukan perkembangbiakan secara seksual memiliki jenis kelamin yang berbeda sebagai alat reproduksinya. Penentuan jenis kelamin pada manusia ditentukan oleh kromosom, seks yang diturunkan dari kedua induknya. G. Golongan darah dan cara menurunnya golongan darah. A, B, dan O. Golongan darah dibedakan menjadi 4 tipe utama, yaitu A, B, AB, dan O. Teknik yang digunakan untuk mengelompokkan darah yaitu menggunakan sistem ABO dan resus. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.